banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Bapak Ahmad Dhani yang terhormat, Pak, Bapak kan laki ya Pak ya, mending Bapak diem deh, nggak usah datang podcast kesana kesini umbar aib orang. Gue cuma sanggup nonton beberapa menit karena jujur gue nggak ngerti. Kalian di sini udah pernah? Ahmad Dhani dihujat netizen usai unggah video kumpulan ucapan Maya Estianty yang dinilai gibah dan fitnah. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Unggahan Ahmad Dhani di YouTube bikin warganet heboh. Pasalnya, suami Mulan Jameela itu terang-terangan menyindir Maya Estianty. Video berjudul Kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianty itu diunggah di kanal YouTube miliknya. Beragam pernyataan Maya Estianty saat diundang ke berbagai podcast dikemas dalam video yang berdurasi 24 menit 20 detik tersebut. Termasuk saat ibu kandung Al-Ghazali itu menjadi bintang tamu di podcast Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati, Boy William, dan juga Denny Sumargo. Saat berbincang di kanal YouTube Andika Pratama misalnya, Ahmad Dhani menilai ucapan istri Irwan Musri itu fitnah. Video yang terbagi dalam 3 episode tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Dhani baru ia ungkap sekarang karena selama ini ia memilih untuk mengalah. Ahmad Dhani menyatakan ia lebih mengutamakan kesehatan mental Al-Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani, serta menjaga perasaan keluarga barunya bersama Mulan Jameela. Hal itu diungkapkan pentolan grup band Dewa 19 itu saat berbincang dengan Denny Sumargo di acara podcast. Dhani mengakui selama ini ia kerap menerima hujatan, terutama setelah menikahi Mulan Jameela yang sering disebut sebagai penyebab keretakan rumah tangganya dengan Maya. Dhani juga menyatakan sadar apa yang dilakukannya ini sebagai tindakan yang bisa memicu kontroversi. Ia menegaskan tidak takut dan tidak keberatan dihujat oleh publik karena tindakannya tersebut. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bahkan ada sampai yang nge-DM gitu loh. Nge-DM siapa? Safia. Oh, nge-DM? Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak gundik lah, inilah. Gila gak? Mas Dhani lihat sendiri tuh? Dikirim ke Mulan. Oh, kejauhan sih. Kejauhan. Kalau komen oke lah, ini nge-DM kan gila gitu. Kalau saya sih terus terang udah bully-proof kalau gua. Iya. Jadi nggak ada masalah se-Indonesia membuli gua, nggak ada masalah gitu. Itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Jejak digital banyak ya. Ternyata Dhani ini selain dia suka beli lagu orang atau plagiarism atau walaupun dengan izin, ternyata dia licik ya. Dibilang murahan marah, dibilang perusak rumah tangga marah, terus maunya dipanggil bidadari. Sejak kapan bidadari suka sama suami orang laku rasiri? Gue kan abis nonton klarifikasi ini, tapi kalian bisa lihat sendiri, gue cuma sanggup nonton beberapa menit karena jujur gue nggak ngerti. Kalian di sini udah pernah nonton belum? Gue saranin coba aja tonton dulu 5 menit biar kita nyambung nih omongannya. Gini ya, yang namanya orang klarifikasi itu kan gunanya untuk meluruskan isu yang mungkin menurut dia tidak benar. Tapi di klarifikasi yang tadi itu agak sedikit bikin bingung. Jadi kita spill dikit aja lah ya isi dari klarifikasi tersebut. Intinya ada beberapa video Bunda Maya yang datang ke podcast-podcast gitu loh, dan videonya ditunjukkan. Misalkan dia memberikan statement, oh saya bla 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 bla. Udah tuh ditaruh kan di videonya. Gue pikir setelah cuplikan Bunda Maya ngomong itu bakalan dikasih tahu fakta lain atau fakta aslinya seperti apa. Tapi enggak guys, setelah cuplikan Bunda Maya ngomong, tiba-tiba ada tulisan fitnah. Udah gitu doang. Habis itu ada kayak ayat-ayat tentang gibah dan lain sebagainya gitulah. Gue pertama kali nonton rada bingung, tapi kayak ya udah coba kita lanjut aja dulu lah ya. Udah tuh ada lagi cuplikan-cuplikan video Bunda Maya lagi podcast dan lain sebagainya. Gue kira bakalan diklarifikasi atau dikasih tahu fakta yang lain. Ternyata malah menampilkan bukan cuplikan ya, screenshotan berita-berita gitu loh, berita-berita tentang Bunda Maya, tentang beliau dan lain sebagainya. Gue sebagai penonton kan juga jadi rada bingung ya, yang namanya klarifikasi itu diluncurkan targetnya untuk meluruskan isu-isu yang sedang berada di publik. Tapi
setelah melihat klarifikasi tersebut, kayak kita jadi bingung, nggak ada hal yang diluruskan sama sekali gitu loh. Karena setahu gue yang namanya klarifikasi, misalkan ada seseorang nih, namanya jelek atau tertimpa sebuah isu yang udah beredar di publik. Nah, karena orang ini ingin membersihkan namanya, ya udah dia membuat sebuah klarifikasi dengan membahas masalah yang sedang beredar, lalu memberikan pandangan dari sisinya dia gitu. Kalau tanggapan kalian gimana guys setelah melihat klarifikasi yang barusan? Bapak Ahmad Dhani yang terhormat, Pak, Bapak kan laki ya Pak ya, mending Bapak diem deh, nggak usah datang podcast kesana kesini umbar aib orang, terus juga bikin video YouTube klarifikasi, tapi nggak ada klarifikasi dari elunya, cuman fakta hoak, mending Bapak diem. Ntar daripada sakit hati ada netizen yang komen, Pak mending pakai rok deh, soalnya kayak perempuan lagi PMS, kemarin habis bangga-banggain mantannya di resepsinya, sekarang dianjlokin lagi, labil lu ah. Mantan lu juga gue yakin dia pasti males nih nanggepinnya karena udah beda kelas sama lu, udah beda. Mending lu sibukin diri aja, bikin lagu kek, bikin grup band baru kek, atau lu kan anggota DPR kan, lu urusin aja rakyat gitu Pak. Kalau emang anak lu yang perempuan itu lagi dihujat-hujat sama netizen, lu nggak bisa juga tutupin mulut netizen, itu nggak bisa. Lu cuma bisa tutup mata, tutup telinga, dan ajarin anak lu tentang prestasi biar netizen yang menilai sendiri gitu Pak. Dan buat netizen, lu kurang-kurangin dikit loh, bahasa lu tuh terlalu kasar gitu loh. Untuk lu luapin ke anak seumur itu tuh bahasa lu kasar banget. Lu kurang-kurangin, ini anak gak bisa milih juga, dia mau lahir dari rahim siapa itu gak bisa. Itu udah ketentuan dari Tuhan. Kalau orang tuanya salah, belum tentu anaknya itu juga salah. Lu gak bisa disamaratakan tuh gak bisa. Jadi jaga hati orang gitu loh, jangan lu semua lu kasarin, lu maki-maki orang seenaknya, jangan. Ahmad Dhani, ya ampun, sebagai musisi gue akuin lu jenius. Tetapi sebagai public figure, apalagi sekarang kamu itu anggota DPR, attitude lu itu bener-bener nol banget. Gue nggak tahu isi kepalanya itu kayak gimana sih sebenarnya orangnya. Gue nggak tahu. Dan kenapa orang seperti itu, begitu juga dengan istrinya, dipilih oleh masyarakat. Hey, kalian semuanya yang milih dia, jangan mau dibayar terus. Next time jangan mau dibayar. Kayak gini kah modelnya anggota DPR yang kalian pilih untuk mewakili suara kalian? Mewakili suara anak-anaknya aja yang terzolimi, mereka nggak tahu caranya kayak gimana. Ngapain kamu bikin kayak gitu di YouTube kompilasi seolah-olah Maya Estianty itu menggibah kamu? Padahal kita juga tahu, kita tahu kisah kalian itu, kita tahu. Saya loh fans beratnya Ratu dulu tahun 2005, ingat banget. Saya masih SMP. Yang saya tahu dulu itu adalah Mulan Kwok. Saya nggak tahu Maya Estianty dulu itu. Yang terkenalnya adalah Mulan Kwok. Setelah huru hara kalian naik, baru saya tahu, oh my god, ternyata si ini kayak gini. Aduh, dari situ saya udah nggak suka perempuan itu sampai detik ini. Artinya apa? Artinya saya adalah saksi dari jejak digital yang kalian semua buat, gitu loh. Jadi jangan saling menyalahkan, membuat geger publik dengan posisi kalian yang sebagai anggota DPR. Kita tuh nggak bodoh. Sebagai publik kita tuh nggak bodoh. Kita juga bisa menilai, kita juga bisa melihat. Kisah-kisah kalian kan semuanya ada di media, terpampang nyata, jelas, detail, ya, sampai video-video bukti-bukti ataupun juga omongan-omongan Ahmad Dhani, Maya Estianty, Mulan Jamela, semuanya itu sama, ada di media semua. Jadi kita sebagai penonton itu tuh sebagai juri yang menilai. Kalau misalnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamela sekarang itu dihujat dan anak-anaknya kena imbasnya, ya itu adalah hasil dari perlakuan kalian sendiri, kelakuan kalian sendiri di zaman masa lalu gitu loh. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Coba kalian flashback, kalian ngaca gitu loh. Benar atau tidaknya semua tuduhan netizen ke kalian, yaitu akibat dari pemberitaan-pemberitaan kalian yang dulu gencar banget. Dan kalian nggak bisa ngontrol itu gitu loh. Kalian nggak bisa juga ngontrol publik atau netizen, nggak bisa. Masyarakat itu udah ketok palu dari kisah kalian 19 tahun lalu, udah ketok palu. Yang salah siapa, yang pelakor siapa, yang korban siapa, udah itu nggak bisa kamu rubah gitu loh. Bayangin aja, saking nggak bisa kamu rubah pernikahan anak kamu sendiri, itu membuat ingatan-ingatan orang, termasuk saya juga, ingatan ke 19 tahun lalu itu muncul kembali. Sampai ada yang sampai munculin video-video zaman bahela 19 tahun lalu. Itu apa? Itu artinya kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa ngilangin jejak digital gitu loh. Dengan cara kamu membuat hal-hal kayak gini, Ahmad Dhani, itu makin menunjukkan betapa egoisnya kamu, betapa tidak terpujinya tingkah laku kamu, dan betapa kamu itu tidak punya attitude. Dan yang lebih kasihan di sini adalah bukan Maya Estianty, bukan Mulan Jamila, tetapi adalah anak-anak kamu, termasuk yang sekarang anak kamu yang dibully, yaitu Safia sama Ali. Itu yang kasihan gitu.
saya juga pribadi ya tidak membenarkan netizen itu kayak menghujat, membuli anak-anaknya, karena anak-anaknya nggak salah, yang salah itu bapak